Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba membahas salah satu kekerasan yang banyak terjadi di dunia pendidikan. Salah satunya adalah atau yang biasa disebut dengan bullying. Nah, bullying ini banyak terjadi beberapa bulan terakhir, khususnya di dunia pendidikan Indonesia saat ini. Ya, tapi perlu digarisbawahi juga bullying itu bukan berarti hanya terjadi di dunia pendidikan, tapi banyak juga di tempat-tempat lain yang menjadi tempat-tempat perilaku bullying. Ya, bahkan teman kerja ataupun teman sekantor pun bisa melakukan bullying yang memang terkadang orang-orang yang melakukan bullying ini tidak sadar bahwa apa yang ia lakukan itu adalah sebuah sifat membuli kawannya. Ya, seperti mengejek, ya awal-awalnya ngejek ngejek ngejek, kemudian membuat orang lain menjadi tersinggung. Nah, jadi kita akan coba membahas kasus bullying yang beberapa waktu lalu banyak terjadi di Indonesia. Jadi di dunia pendidikan lah khususnya ya. Bahwasanya banyak dari peserta didik ataupun anak murid yang melakukan kasus bullying kepada sesama temannya. Biasanya itu terjadi di antara adik kelas dibully oleh kakak kelas. Nah, jadi di video ini kita akan coba bahas apa sih penyebab terjadinya bullying dan kenapa bullying itu bisa terjadi, bahkan sampai sekarang pun banyak kasus bullying ya yang memang sudah sangat parah. Bahkan kasus bullying ini bisa menyebabkan korbannya itu mengalami luka-luka, ada yang kena mental, bahkan sempat ada yang meninggal. Nah, berarti kan ini sudah termasuk kekerasan fisik. Bully yang mengarah ke bagian fisik itu sangat tidak dianjurkan. Mungkin muncul pertanyaan, apakah di sekolah tersebut diajar bullying? Tentu tidak. Karena seperti yang kita ketahui lah ya, termasuk saya juga, beberapa survei itu tidak ada sekolah yang mengajarkan kasus bullying ataupun tindakan bullying yang dilakukan oleh kakak tingkat kepada bawahannya. Dan itu tidak akan ada sekolah yang melakukan hal seperti itu. Hanya saja ya namanya pendapat orang kan berbeda-beda. Ada yang mengatakan, "Oh, di sana kok terjadi kasus bullying di sekolah A dan di sekolah B." Ya, itu bukan karena sekolahnya aja yang salah, tapi ada beberapa faktor yang memang harus diketahui sama-sama bahwasanya kasus bullying itu nggak mungkin, itu sangat tidak mungkin gurunya mengajarkan kepada anak didiknya untuk membuli adik kelasnya. Oke, jadi kawan-kawan, kita lanjutkan. Mungkin ini adalah beberapa penyebab bullying yang mungkin terjadi di Indonesia ini khususnya ya di dunia pendidikan. Salah satu faktor pertamanya itu adalah sering ataupun pernah melihat orang lain melakukan kekerasan. Oke, jadi di dalam kehidupan ataupun di dunia pendidikan, anak murid itu pasti pernah melihat kekerasan yang terjadi di sekolah ataupun di jalan ataupun di tempat lain. Nah, ini adalah salah satu faktor pertama yang menyebabkan terjadinya bullying. Biasanya itu juga anak-anak ini pernah menonton, misalnya dulu yang sempat ramai itu adalah apa ya? Sport Smackdown. Nah, Smackdown ini dulu sempat rame di TV-TV lokal, bahkan sempat disiarkan secara bebas dan menjadi cikal bakal, bahkan dipraktekkan oleh anak-anak, bahkan anak-anak usia dini itu mempraktekkan gaya gelut yang dilakukan oleh para pemain pro tersebut, dan ini menyebabkan banyak terjadinya kekerasan-kekerasan yang ya sebenarnya nggak disengaja, cuman karena keren, jadi menganggap, "Oh, keren." Akhirnya mereka mempraktekkannya baik di sekolah ataupun di jalan, yang inilah salah satu cikal bakal penyebab terjadinya bullying, yaitu sering melihat orang lain melakukan kekerasan. Berikutnya adalah salah satu faktornya, yang kedua adalah kesalahan pola asuh di keluarga yang terlalu keras. Jadi seperti yang kita ketahui, guru itu tidak akan pernah mengajarkan anak muridnya melakukan bullying. Nah, di faktor yang kedua ini, itu adalah pola asuh dari keluarga yang terlalu keras. Dan ini banyak kita temui di mana ya? Maksudnya banyak kita temui di daerah-daerah lain.
ada beberapa didikan orang tua di rumah yang terlalu keras terhadap anaknya. Dan inilah yang menciptakan anak tersebut akhirnya memiliki obsesi ataupun pemikiran, ya kalau orang tua saya keras, ya berarti dia mendidik saya secara keras dan secara tidak langsung itu memunculkan emosi-emosi yang bergejolak. Oke, mungkin ketika orang tuanya mengajarkan terlalu keras ataupun mendidik dengan tindakan yang terlalu keras, dia tidak mengeluarkannya saat itu, dia diam aja, dinasehati, dimarahi. Namun pelampiasannya ketika dia sudah numpuk, akhirnya dilampiaskan kepada orang lain, dan inilah salah satu penyebab terjadinya bullying. Dan ya bisa sampai di sekolah karena ada masalah keluarga. Ya bukan anak aja, bahkan orang yang sudah memiliki keluarga pun ketika dia punya masalah di rumah tangga ataupun di rumah, ya mungkin udah nggak bisa dipendam, akhirnya melakukan kekerasan di tempat lain. Dan inilah salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kasus bullying. Dan faktor yang ketiga yaitu pernah menjadi korban bully. Nah, seperti yang kita ketahui, orang yang membuli itu sebenarnya yang jadi masalah itu adalah orang yang membuli, bukan korban yang dibully. Jadi banyak salah apa ya? Ya bukannya nggak boleh peduli kan. Jadi ada korban nih yang dibully. Orang selalu berempati atau memiliki rasa kasihan yang terhadap orang yang dibully tersebut. Sebenarnya yang menjadi korban dari pembulian itu adalah orang yang membuli. Karena mungkin dahulunya dia adalah korban bully. Nah, korban bully ini kemudian merasa ya dia harus punya balas dendam kan. Balas dendam akhirnya membalas kepada orang-orang lain gitu. Dan inilah sebenarnya faktor yang mungkin salah satunya sangat penting. Jadi ketika ada orang membuli, sebenarnya yang harus difokuskan itu adalah orang yang membulinya tadi, bukan korban. Korban oke, tetap kita beri perlindungan, tapi fokusnya itu kepada orang yang membuli. Dicari tahu dulu latar belakangnya kenapa dia melakukan bullying. Bisa jadi orang tersebut adalah korban bully, dan bisa jadi di tempat lain itu dia dibully, ataupun di rumah dia dibully di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan tempat tinggal. Dan inilah yang harus dicari permasalahannya. Jadi jangan ujuk-ujuk orang yang membuli itu dianggap eh, penjahatnya gitu kan. Ya tapi dicari tahu dulu kenapa dia bisa membuli. Berikutnya adalah kurang mendapatkan perhatian dari keluarga dan orang sekitar. Jadi orang yang membuli itu biasanya ingin mendapatkan perhatian. Biasanya ya orang-orang yang diam ataupun yang nggak terlalu banyak ngapain gitu kan. Biasanya kan jarang jadi pusat perhatian. Nah, mungkin di salah satu metode ataupun caranya agar dijadikan pusat perhatian adalah membuli orang lain. Ya sebenarnya nggak niat membuli sih, hanya saja mengejek ataupun mengganggu temannya agar temannya ini tadi, wah ini, jadi akhirnya mendapat perhatian. Tapi karena bablas, akhirnya terjadilah kasus bullying. Jadi yang faktor berikutnya yang kelima adalah ingin memiliki kekuasaan dan memegang kendali. Nah, biasanya ini adalah orang-orang yang ingin mengontrol dan mengendalikan segala hal. Seperti ya ingin menang sendiri lah. Jadi faktor ini adalah faktor-faktor juga yang bisa mempengaruhi kasus bullying yang ada di Indonesia. Ingin dianggap populer. Jadi faktor yang keenam itu adalah ingin dianggap populer. Seperti yang faktor keempat tadi, dia ingin orang lain itu tahu dengan dirinya. Nah, jadi akhirnya mereka melakukan hal-hal tindakan-tindakan yang memang di luar nalar gitu kan. Di luar nalar gini maksudnya bukan yang terlalu absurd lah ya. Tapi di luar nalar ini maksudnya melakukan tindakan kekerasan yang sebenarnya nggak perlu. Jadi kalau ingin jadi populer sebenarnya ya nggak mesti harus bullying gitu kan. Ya tapi karena bablas tadi dengan niat ganggu kawannya, ataupun ketika kawannya ingin duduk ditariklah meja atau kursinya, akhirnya jatuh dan terjadilah keributan. Akhirnya si pelakunya tadi akhirnya karena merasa ingin menang sendiri, punya kekuatan, akhirnya menghajar orang yang jadi korbannya ini. Jadi itulah yang menyebabkan kasus bullying. Kemudian berikutnya adalah yang ketujuh, kurangnya edukasi atau empati. Jadi kurang edukasi dan empati di sini maksudnya mungkin pengetahuan tentang bahaya bullying itu masih kurang.
ya balik lagi seperti yang saya katakan, di sekolah-sekolah itu nggak ada guru yang ingin menjadikan peserta didiknya itu adalah seorang yang bisa membuli kawannya. Nggak ada. Hanya saja mungkin guru ini kan pasti menjelaskan bahwasanya bullying itu berbahaya. Ya, karena anak ini tadi mungkin ada kekurangan sedikit dalam penangkapan, jadi seperti terkesan kurang edukasi. Jadi yang disalahkan siapa? Ya, keadaan. Karena mungkin masuknya ilmu tadi mungkin nggak 100% lah. Jadi akhirnya mendapat kurangnya edukasi bahwasanya bullying itu berbahaya. Bullying itu bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa mencelakai orang lain, dan itu berbahaya bukan hanya terhadap dirinya sendiri, bahkan lembaga pendidikan di tempat ia bersekolah pun mendapatkan rating yang jelek. Bisa jadi sekolah tersebut terkenal bukan karena prestasi tapi karena siswa-siswinya yang banyak terjadi kasus bullying. Oke. Dan faktor yang berikutnya yaitu nomor 8, supaya bisa membaur dengan teman. Ya, niatnya sih ingin membaur, tapi karena salah dalam mengambil tindakan dan perilaku, akhirnya terjadilah kasus bullying. Ya, mungkin mukul kepala kawannya, ya niatnya biasa aja. Cuman karena ada satu momen, ya akhirnya jadi deh bullying gitu kan. Untuk faktor yang terakhir ini menurut saya sangat penting, yaitu pengaruh game online ataupun game yang dimainkan. Jadi faktor ke-9 adalah pengaruh game yang dimainkan. Eh, Mohon maaf ini gatal. Jadi di era globalisasi sekarang itu sangat tidak mungkin kita menemukan anak-anak itu tidak bermain game. Rata-rata mereka memiliki handphone dan handphone mereka pun canggih-canggih, bahkan yang spek-spek gaming gitu lah kan. Jadi memiliki spek yang memang khusus buat gaming. Nah, gamer-gamer handphone ataupun gamer-gamer yang newbie lah bisa dibilang kan. Biasanya itu playernya toxic. Toxic dalam artian di sini adalah berkata yang kasar. Nah, gamer-gamer itu ataupun anak-anak muda yang baru-baru bisa main handphone, punya game, itu mulutnya nggak bisa dikontrol, akhirnya toksik. Ketika dia bermain game, misalnya game-game seperti Mobile Legends, jadi dia nggak bisa menjaga kawannya, akhirnya kalah. Toksik, ngomong-ngomong yang kasar kepada kawan yang lain. Akhirnya kawan ini tadi mungkin kurang bisa menjaga ataupun mudah tersinggung. Akhirnya terjadilah keributan. Dan game online ini emang pengaruhnya sangat besar gitu kan. Karena toksiknya ini tadi bisa mempengaruhi mental. Dan mental orang kalau udah ngedon ataupun udah kena mental, biasanya dia akan melawan. Nah, melawan dengan hal-hal ya tindak kekerasan. Dan memang sangat bahaya kalau bermain game tidak dikontrol. Oke, jadi mungkin itu beberapa faktor yang mungkin bisa kita pelajari ataupun bisa kita pahami bahwasanya kasus bullying itu ya terjadi karena memang ada alasannya dan bukan semata-mata karena pihak sekolah ataupun lembaga pendidikan. Jadi ada faktor internal dan faktor eksternal yang memang harus kita cari. Dan di video berikutnya adalah cara mengatasi bullying yang mungkin akan kita bikin di keesokan harinya. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.